Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Keraton Kanoman. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Agung Prasetyo, dan ini teman saya Syolehudin, ini Nurhaliza Azara, ini Rizka Aprilia. Baik, untuk selanjutnya, simak video ini. Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon. Setelah berdiri Keraton Kanoman pada tahun 1678 Masehi, Kesultanan Cirebon terdiri dari Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kebesaran Islam di Jawa bagian barat tidak lepas dari Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah orang yang bertanggung jawab menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sehingga berbicara tentang Cirebon tidak akan lepas dari sosok Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Keraton Kanoman terbentuk seperti tata kota tradisional yang terdiri atas alun-alun, pasar, masjid agung, dan tempat tinggal sultan. Untuk memisahkan antara tempat tinggal sultan dengan masyarakat, dipisahkan oleh bangunan berupa benteng. Di dalam kompleks keraton terdapat banyak bangunan dengan fungsi yang berbeda. Sultan menempati bangunan bernama Gedung Pendalaman Sultan yang letaknya di sebelah timur Bangsal Kaputran dan Bangsal Kaputren. Bangsal Kaputran berfungsi sebagai tempat tinggal putra sultan, sementara Bangsal Kaputren dihuni oleh putra sultan. Di dekat bangunan-bangunan tersebut terdapat kebun jimat yang berfungsi sebagai pengukuran keraton. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom I pada sekitar tahun 1678 Masehi. Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan pepakem. Di antaranya melaksanakan tradisi Grebek Syawal seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur Sunan Gunung Jati di Desa Astana Cirebon Utara. Peninggalan-peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan siar agama Islam yang giat dilakukan oleh Syarif Hidayatullah. Saya mau nanya, bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan saat ini? Tentang perkembangan Keraton Kanoman. Iya. Masalah sejarah dan atau masalah ini pembersihan atau pemeliharaan. Kalau menurut saya Keraton Kanoman itu untuk sekarang ini masih dikelola dengan pihak keraton sendiri, belum sama pemerintah atau Pemda. Makanya untuk pemeliharaan emang kurang di Keraton Kanoman, tetapi yang ngelola itu masih pihak keraton atau famili. Makanya mohon maaf, di Keraton Kanoman keadaannya emang sangat riskan untuk pembersihan atau pemeliharaannya. Iya. Tapi di Keraton Kanoman masih keluarga semua yang membersihnya, yang mengelolanya gitu. Jadi di sini tuh ada tempat tinggalnya ya buat Ya, di dalam itu ada tempat tinggal raja dan masih ditempat sama oleh raja sendiri atau sultan di sini dan beserta keluarganya di dalam semua tempat. Itu tempatnya di gedung namanya Gedung Keputren. Keputren itu rumah putra putri raja. Oh, Tempatnya di dalam. yang di belakang. Iya, di dalam itu rumahnya raja atau putra putri raja di situ. Kalau yang ini tempat Kalau apa ini
Namanya ini pendopo jinem atau tempat menerima tamu atau tempat acara besar di sini. Awal menerima tamu tempatnya di pendopo jinem di sini. Nah, di dalam itu ada singgasana raja. Kalau mau masuk nanti lihat di foto nggak apa-apa. Intinya di dalam itu singgasana raja namanya Prabayaksa. Prabayaksa itu artinya Praba itu prabu atau petinggi, yaksa itu ruang kerja. Jadi ruang kerja para petinggi dulu itu di dalam tempat. Gitu. Ada di situ namanya singgasana raja namanya Mande Mastaka. Itu tempat singgasana raja, tempat duduknya raja. Itu dipakai untuk acara pergantian sultan selanjutnya atau penobatan sultan selanjutnya. Berarti nanti kalau misalkan itu keputusannya bisa Iya, di sini. di dalam. Intinya pelantikannya itu di dalam. Terus ada makna nggak sih di balik kayak kan awalnya kan ini polosan atau gimana? Awalnya emang keraton ini didirikan ini nggak merubah bentuk, cuma sudah renov, cuma bagian atap. Bagian atap Bagian doang. bentuk ini masih asli, masih kokoh seperti dulu. Kalau untuk lihat-lihat foto di dalam nggak masalah, untuk foto aja ya, jangan untuk di video. Kalau foto aja nggak apa-apa. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Cukup? Cukup. Mungkin mau ke dalam lihat lagi. Ada bangunan pertama di Cirebon atau titik 0 km Cirebon, tempatnya Baku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Kalau boleh. Stok matiin dulu. Saya dari SMK Wahidin mau menanyakan sejarah Keraton Kanoman. Monggo silakan. Ya, ada yang ditanyakan, monggo. Apa pesan dan kesan dari Keraton Kanoman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Keraton Kanoman ini adalah pusat seni dan budaya, pusat pemangku adat yang dimana dan pusatnya sejarah juga. Jadi pesan dan kesannya bahwa generasi saat ini milenial harus mencintai sejarah, karena kalau kita tidak mencintai sejarah, tidak tahu tentang diri kita, dari mana dan siapa kita itu, dan harus mencintai budaya-budaya yang ada di masyarakat Cirebon ini khususnya, bahwa kita jadi penerus secara wong Cirebon, jadi penerus perjuangan tempo dulu, bahwa Prabu Walang Sungsang berserta Sunan Gunung Jati sangat memperjuangkan Islam, dan mentalitas orang Cirebon harus kita lanjutkan. Jangan sampai kita cuek bebek, masa bodoh. Harus kita apa yang dilakukan perjuangan beliau itu harus kita pahami dan harus kita pelajari buat bekal masa depan kita, bahwa orang-orang dulu sama orang sekarang itu mentalnya sangat jauh. Artinya orang dulu tidak mudah lelah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah capek, semangat terus menghadapi persoalan kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu menjadi moto buat kita semua. Kita semangat dalam hidup itu untuk masa depan kita, untuk ntar di akhirat, bekal di akhirat itu harus semangat hidup, dalam arti semangat bekerja, semangat mencari nafkah, semangat beribadah. Jangan sampai kita dikit-dikit capek, dikit-dikit mengeluh, itu tidak boleh. Itu pesan dan kesan dari beliau. Jadilah manusia seperti karang, harus kuat dan kokoh dan harus optimis. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Kritik dari kelompok kami yaitu Keraton Kanoman memiliki tempat yang kurang enak dilihat karena banyak dedaunan yang berserakan dan juga ada bangunan kosong yang tidak layak untuk dikunjungi. Saran dari kelompok kami yaitu tempatnya dibersihkan lagi agar pengunjung merasa nyaman dengan keadaan sekitar dan agar terlihat asri oleh pengunjung. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.